Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa ba'mihi fid dharain amin. Wa madhabu Syafi'i wa jamaahiru ashabi annahu yustahabbu qira'atul Qur'an fit tawafi li'annahu mawdhi'u dzikrin. Menurut madhab Syafi'i dan jumhur mayoritas ashabnya Imam Syafi'i berpendapat sunnah membaca Al-Quran di saat tawaf, karena saat tawaf itu waktunya berzikir. Wa afdhalul dzikri qiraatul Quran, utamanya zikir adalah membaca Al-Quran. Orang baca Al-Quran itu otomatis berzikir meskipun tidak tahu artinya, meskipun masih kesulitan membaca lah, masih belum lancar membaca, itu berpahala zikir dan tetap berpahala meskipun tidak tahu artinya. Baca Al-Quran itu tetap berpahala. Setiap baca Al-Quran pasti zikir. Kalau zikir belum tentu baca Al-Quran. Orang misalnya membaca Subhanallah misalnya, itu zikir, tapi tidak Al-Quran. Subhanallah itu bukan Al-Quran. Dan kalau orang berzikir tidak tahu artinya, tidak dapat pahala. Baca la ilaha illallah misalnya, utamanya zikir termasuknya kan la ilaha illallah 1000 kali, tapi nggak tahu artinya, nggak dapat pahala. Tapi kalau diniati membaca Al-Quran meskipun tidak tahu artinya, tetap dapat pahala. Itu keutamaan membaca Al-Quran. Makanya ketika orang tawaf mengelilingi Ka'bah, di depan Ka'bah mengelilingi 7 kali putaran, itu disunahkan membaca Al-Quran menurut madhab Syafi'i dan mayoritas ashabu Syafi'i. Tapi ini belum sepakat, namanya masih perkara furu'iyah, itu biasa beda pendapat. Tapi kalau masalah usul nggak bisa beda pendapat, sholat nggak bisa beda pendapat. Tapi kalau apa yang dibaca ketika sholat itu pasti ada perbedaan pendapat. Tawaf itu nggak ada perbedaan pendapat, semua ulama sepakat. Tapi apa yang dibaca itu pasti beda pendapat. Menurut pendapat pertama ini yang kuat, sunnah membaca Al-Quran. Wahtara Abu Abdillah Al-Khulaimi min kibari ashabi Syafi'i annahu la yustahabu qiraatul Qur'ani fihi. Menurut pendapat yang dipilih oleh seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, sama-sama Syafi'i ini, beda pendapat apalagi beda madhab, yaitu Syekh Abdullah Al-Khulaimi. Beliau dijuluki Al-Hafidh karena hafal ratusan ribu hadis. Beliau menukil pendapat ini bukan dari Imam Syafi'i, tapi dari gurunya Imam Syafi'i. Salah satu gurunya namanya Syekh Sufyan bin Uyainah. Ketika Sufyan bin Uyainah ditanya, apa hukumnya orang membaca Al-Quran saat tawaf? Kata beliau, bertasbihlah kepada Allah dan berzikirlah, lalu bacalah, terserah kamu. Kalau sudah berzikir, bertasbih, baru baca Al-Quran. Terus kata Syekh Khulaimi, andaikan laukanatil Quran afdol minal zikir, andaikan membaca Al-Quran itu kok lebih utama dibanding zikir, lamma adalan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, pastilah Nabi akan melakukannya. Tapi menurut riwayat yang diyakini oleh Syekh Khulaimi yang hafal ratus ribu hadis itu, dia tidak menemukan riwayat Nabi membaca Al-Quran saat tawaf. Itu pendapat beliau. Nah, boleh diikuti semua. Tapi kata Imam Nawawi ini, wasohihu huwal awal, pendapat yang sahih, yang benar yang pertama, yang berpendapat bahwa membaca Al-Quran sunnah saat tawaf. Apalagi sekarang, tawaf sekarang itu
bisa lama, karena kalau di bawah di samping Ka'bah pasti penuh orang. Sekarang dibangun Ka'bah dengan berbagai lantai, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat. Semakin dia ini di lantai atas, semakin jauh tawafnya, karena lantainya kan semakin apa yang namanya lantai pertama sampai ke belakang, lantai kedua ke belakang, terus ke belakang. Jadi mutarnya semakin jauh dari Ka'bah yang ada di tengah-tengah masjid. Nah, kalau orang-orang tua kadang ada yang pakai kursi roda. Nah, berarti waktunya bisa lama, bisa sambil baca Al-Quran itu, kalau mengikuti pendapat yang pertama. Qala ashabuna wal qiraatu afdalu minad da'wati ghairil ma'thurah. Menurut ashab kita mazhab Syafi'i yang dinukil oleh Imam Nawawi ini, membaca Al-Quran lebih utama dibanding doa-doa yang ma'thurah. Nah, kalau bisa dikumpulkan dua pendapat ini, nah menurut saya tapi ini doa maksurah yang dibaca Nabi saat itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang dibaca maksurah dari Nabi ketika tawaf. Nah, padahal itu juga Al-Quran, berarti bisa dipadukan. Tapi andaikan kok disuruh milih baca Al-Quran 1 juz misalnya, atau bahkan nanti 1 khataman, dibanding berdoa yang ma'thurah, ini utama mana? Menurut ashabuna ini yang lebih utama yang membaca Al-Quran. Wa amal ma'thuratu fa afdalu minal qiraati ala sahih. Oh begini ya. Jadi membaca Al-Quran, salah saya keterangan tadi, membaca Al-Quran lebih utama dibanding doa yang tidak ma'thur dari Nabi. Kalau doa yang ma'thur dari Nabi jelas itu paling utama. Salah tadi. Misalnya tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan doa ma'thur dari Nabi. Ini lebih utama dari bacaan apapun karena ma'thurah. Tapi kalau misalnya doanya doa nggak ma'thurah, misalnya orang minta doa ngarang sendiri, Allahumma inni as'alukal fulus katsir misalnya, ya Allah saya minta uang yang banyak misalnya, boleh nggak doa begitu? Boleh, tapi lebih utama baca Al-Quran, karena doa seperti ini tidak diriwayatkan dari Nabi. Itu begitu. Tapi kalau wa amal ma'thurah fahiya afdalu minal qiraati ala sahih. Kalau doa itu ma'thurah, Nabi dulu mengamalkan itu, membaca itu, maka ini lebih utama dibanding membaca Al-Quran menurut pendapat yang sahih. Wakila al-qiraatu afdalu minha. Ada kaul yang mengatakan tetap membaca Al-Quran lebih utama dibanding doa yang ma'thurah tadi ini. Makanya mengumpulkan dua pendapat ini, membaca Al-Quran sekalian membaca doa yang ma'thurah. Apa itu ya tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga Al-Quran, itu juga doa yang juga diriwayatkan dari Nabi. Atau kalau tidak dari Nabi, ya dari salah satu sahabat misalnya, ada yang membaca itu. Ini juga ma'thurah. Ma'thur itu tidak harus dari Nabi. Kalau jamaah Indonesia itu banyak yang bacanya zikir yang mudah, itu zikir disebut al-baqiyatul hasanat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga ada riwayat dari hadis Muslim, ahabbul kalam ilallah, yang paling dicintai Allah, perkataan yang paling dicintai Allah adalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La yaduruka bi ayyihinna bada'ta, kata hadis itu, tidak bahaya kamu mulai dari manapun. Misalnya tahlil dulu, la ilaha illallah, baru subhanallah, baru tahmid alhamdulillah, baru takbir Allahu akbar, boleh.
Dimulai takbir dulu, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, boleh. Dimulai tahmid dulu, boleh. Alhamdulillah, Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, boleh, nggak masalah. Atau yang seperti yang sudah umum, Subhanallah dulu, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi kalau orang melalui travel haji, travel umroh itu biasanya sudah dikasih buku panduan, buku doa dikalungkan di sini, terus kertas tebal itu isinya doa semua itu. Kalau bingung kok nanti nggak hafal doanya, sulit-sulit, itu sekarang sudah mudah zamannya. Di setiap travel itu pasti biasanya memfasilitasi itu. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullah, berkata Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ini marga yang juga dulu termasuk Imam Haramain, itu marganya Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Imam Haramain itu pun punya orang tua yang alim, marganya juga Al-Juwaini. Disunnahkan yustahabu ayaqra fi ayyamil musim khatmatan fi tawafi fayadummu ajruha wa alam. Menurut Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, disunnahkan membaca Al-Qur'an khatam saat musim-musim haji. Jadi banyak orang tawaf kudum namanya, tawaf yang sunnah ketika datang kali masuk kota Makkah, namanya tawaf kudum. Pokoknya sekarang tahu teorinya dulu, nanti tinggal praktek insya Allah. Nanti ada tawaf namanya tawaf ifadah, ini tawaf yang karena rukun haji, rukun umroh, namanya tawaf ifadah. Ada tawaf wada, tawaf wada itu tawaf perpisahan, ketika orang mau pulang ke negaranya, tawaf dulu, nah, tawaf wada. Dan setiap kali orang masuk Masjidil Haram itu tawaf. Kalau umumnya orang masuk masjid selain Masjidil Haram itu sholat tahiyatul masjid. Kalian masuk masjid sini, masjid manapun, itu sunnahnya sholat tahiyatul masjid, kecuali masuk Masjidil Haram. Kalau masuk Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf. Jadi tawaf itu pengganti tahiyatul masjid. Tawaf itu juga pengganti sholat, makanya rukunnya sama, syarat-syaratnya sama seperti sholat. Orang sholat wajib punya wudhu, wajib tidak ada hadas. Orang tawaf pun begitu. Orang sholat wajib menutup aurat, tawaf pun wajib menutup aurat. Syarat-syaratnya, orang sholat harus tidak ada najis yang menempel. Orang tawaf pun begitu. Karena pengganti sholat tahiyatul masjid ketika masuk Masjidil Haram. Jadi kalau orang masuk Masjidil Haram itu tidak sholat tahiyatul masjid, sholatnya diganti tawaf, langsung masuk masjid, langsung keliling Ka'bah 7 kali, itu begitu. Jadi bisa tiap hari orang tawaf, bisa setiap hari dia masuk Masjidil Haram, sunnah tawaf tiap hari. Bisa berkali-kali, misalnya 5 kali ke Masjidil Haram, ya 5 kali tawaf. Lah selama musim haji itu kapan? Seperti hari-hari ini sudah musim haji, bulan Syawal, setelah Syawal itu Dzulqa'dah, bulan depan Dzulhijjah, 3 bulan ini disebut musim haji. Jadi di musim-musim seperti ini kalau orang sana atau orang yang haji, orang yang umroh, itu ya menurut Imam Al-Juwaini Abu Muhammad ini sunnah membaca Al-Quran sampai khatam saat tawaf. Luar biasa ini, bisa orang baca Quran sambil tawaf, pegang mushaf, keliling Ka'bah sambil baca Al-Quran, bisa. Itu sampai khatam, 1 kali khatam. Maka kata beliau besar sekali pahalanya kalau bisa sampai khatam. Wallahu a'lam. Wa yustahabu idza faragha min at-tawaf wa min sholati rak'atai tawaf ayat wa bimahab. Disunahkan selesai tawaf, orang tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad namanya, batu hitam yang sunnah dicium. Tapi kalau orang mau nyium Hajar Aswad itu berdesakan, perebutan, sulit. Daripada memaksakan diri mencium Hajar Aswad sekira mengganggu kekhusyuan, tidak usah, nggak apa-apa kalau zaman sekarang. Yang lebih utama itu yang wajib, mencium Hajar itu hanya sunnah, nggak wajib. Kok sunnah itu membuat yang wajib jadi terganggu, mending ditinggalkan. Orang kalau
Selesai tawaf itu sebenarnya sunnah nyium hajar aswad kalau memungkinkan. Kalau sulit cukup pakai isyarah dari jauh. Bismillah Allahu Akbar, tangannya begini. Itu hajar aswad sana. Bismillah Allahu Akbar. Pakai isyarah sudah cukup, sudah dapat kesunahan. Nah, kalau memaksa mencium harus senggolan dengan orang-orang yang besar tinggi, orang-orang bule, orang yang kulit putih, kulit hitam Afrika, badannya besar-besar tinggi-tinggi. Nah kalau jamaah Indonesia itu disengkol kontal, kecil-kecil, badannya kecil-kecil, pendek-pendek. Mereka ini gede-gede besar, seluruh dunia ngumpul di situ, nggak memaksakan diri, ya kontal itu. Nah, lebih baik pakai isyarat dari jauh, nggak masalah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Wah, itu tidak memaksakan diri suatu yang kita tidak mampu. Apalagi ini bukan perkara wajib, perkara sunnah. Nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo lah. Selesai tawaf, sholat, namanya sholat rok'atat tawaf. Kata para ulama, sholat sunnah rok'atat tawaf itu ibaratnya orang sholat wajib ya ba'diyah ini. Tempatnya lebih utama di belakang makom Ibrahim. Setelah ini mulanya Ka'bah ini, ada 4 ujung Ka'bah ini. Nah, selesai tawaf di sini Hajar Aswad misalnya. Nah, ini di sini ada makom Ibrahim yang mirip seperti kurungan burung. Kalau kalian lihat gambar Ka'bah, di samping Ka'bah ada seperti tempat kurungan burung itu. Sebelah sininya. Lah ini namanya makom Ibrahim. Dulu ada batu di situ yang pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, itu batu itu bisa naik, bisa turun seperti mesin itu, seperti otomatis karena mukjizat. Nah, batu itu yang dulu diinjak oleh Nabi Ibrahim itu namanya makam Ibrahim. Ada yang mengatakan memang dulu selain itu batunya Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim dimakamkan di situ, ada yang mengatakan wakilah itu. Nah, sholat sunnahnya di belakang situ madhep Ka'bah, tapi di belakang makam Ibrahim. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, saking banyaknya orang berdesak-desakan, kadang orang sholat memaksakan di situ, kepalanya saat sujud bisa diinjak orang, bisa ketendang orang. Misalnya repot, boleh di belakang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu tempat di samping Ka'bah yang setengah lingkaran. Kalau kalian lihat gambar Ka'bah ada setengah lingkaran seperti ini. Ini namanya Hijr Ismail. Ini Ka'bah berempat. Ini gambar Ka'bah ini. Gambar Ka'bah ini. Itu ada tempat di sampingnya setengah lingkaran namanya Hijr Ismail. Gambar Ka'bah berarti. Kalau memang memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, nanti pindah ke tempat yang masih di masjid yang penting. Kata para ulama begitu, tidak terlalu mensulitkan agama ini. Yang penting masih di masjid. Kalau andekan masjidnya penuh, andekan ini, yang namanya seluruh dunia jutaan orang, masjidnya penuh boleh, yang penting masih di tanah haram. Di luar masjid gak apa-apa, yang penting masih tanah haram. Agama itu tidak mensulitkan. Dan setelah itu ayat wa bimahab, setelah selesai sholat dia doa semaunya dia, sesukanya, minta apapun doa yang baik-baik silahkan, terserah dia doa apapun. Bimahab wa minad doa al-mangkul fi, tapi ada doa yang di situ dinukil, ada riwayat, yaitu doanya ini, Allahumma ana abduka wabnu abdika ataituka. Ya Allah, saya hambamu dan saya anak dari hambamu, saya datang kepadamu bidzunubin katsirah, membuat dosa-dosa yang banyak, wa amalin sayiatin, amal-amalnya buruk, amalnya belum sempurna, masih banyak celahnya, amalnya buruk, dosanya banyak. Gimana ini? Wa hadza maqamul aid bika, di tempat ini ya Allah, tempat yang mulia ini, di Ka'bahmu ini, di masjidmu ini, di tanah harammu ini adalah tempat meminta perlindungan darimu minan nar, dari neraka. Faghfirli, maka ampunilah saya, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau Allah zat yang maha pengampun dan penyayang. Ini kalau mau membaca doa yang manggul ini lebih baik. Selain itu masih banyak lagi.
Diriwayatkan dari Imam dari sahabat Jabir misalnya, doanya Allahumma hadza baladuka wa baitukal haram wal masjidul haram wa ana abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika ataituka bi dzunubin katsirah wa khataya jammah wa amal sayyi'ah wa hadza maqam abika minan nar faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Allahumma innaka ta'autu ta'ibadak ila baitik wa qad ji'tu taliban rahmatak mubtaghiyan ridwanak wa anta mananta alayya bidzalika faghfirli innaka ala kulli syai'in qadir. Lebih panjang lagi, ada riwayat lagi lebih panjang lagi ini, wa huma innaka tara makani wa tasma'u du'ai wa nidai wa la yakhfa 'alaika syai'un min amri hadzal maqamul aid al ba'isil faqir al mustaghil muqir bi khati'atihil mu'tarif bi dambihi ta'ib ila rabbih fala taqta' rajai wa la tukhayyib amali ya arhamar rahimin. Bahkan ada riwayat dari Nabi Adam alaihissalam ini, doanya Nabi Adam ini, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lama ma 'indi faghfirli dhunubi wa inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta alama annahu la yusibani ila ma katabtahu li. Sebagian ada dalam doa fajar yang dibacakan subuh itu dari Nabi Adam. Wa ridha bima qadaita alayya fa uhamma ilaihi. Setelah itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam. Qad ta'awtani du'aan istajabtu laka bihi. Kamu itu sudah berdoa wahai Adam dengan doa yang pasti saya ijabai. Wala yad'uani bi adun min dzurriyyatika min ba'dika illa istajabtulah. Tidak ada satupun dari anak keturunanmu yang membacamu setelah kamu mati, membaca doa ini, kecuali pasti akan saya ijabah. Wa ghafartu dzunuba, saya akan ampuni dosa-dosanya. Wa farajtu humuma, saya akan hilangkan kesusahan-kesusahannya. Atajartu lahu min waraiku tajirin, saya akan berikan dia keluasan rezeki dibanding orang-orang kaya. Wa atatuhu dunya wa hiya raghimah, saya akan datangkan dunia kepadanya, tunduk dunia kepadanya. Luar biasa. Faslun fi du'a ilmul tazam wa alam. Malasri.